Halo, gue Noel, gue chef, owner, dan founder dari Oma. Gue Sarah Lumoa, gue juga owner dan marketing Oma. Ini ada Bapak Adul. Saya anak bawang di sini, saya di pinggir terakhir. Saya menjadi sayap kanannya Sarah sebagai public relation. Relate pokoknya ya. Pokoknya relate ya. Nothing relate. Oke, gue langsung masuk ke pertanyaan pertama nih. Baiklah. Pertanyaan pertamanya, apa visi misi Jokowi Maruf Amin? Alah bukan. Ini bukan field gue. Itu jujur bukan field gue nggak tahu lagi. Gimana ya? Aduh, ntar kita ditembak dari restoran. Awalnya tuh jadi sebenarnya udah cukup lama dari 2018 ya. 2018 Noel kan emang foundernya, terus dia punya kayak ngajak gue buat, Sar mau nggak kita mau bikin catering nih, healthy catering dulu awalnya. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu kenapa Noel juga memilih gue, aside dari gue sahabat temen dari SD tahun 2011 ya. Iya. Di saat kita kayak Noel bahkan belum di culinary Belum school masuk. ya, belum masuk Masih sound engineering. dia bahkan belum masuk ke culinary school. Terus gue juga masih awal kuliah, kita punya mimpi kayak kita harus punya restoran deh, karena emang Noel tuh gue kan satu SD sama Noel, terus emang dari kecil tuh dia suka banget masakin gue bekal gitu. Terus kita udah tahu nih kayak wow, kalau kayak bisa deh jadi chef gitu, tapi kayak belum ketemu lah titiknya. Akhirnya long story short, sampai ke 2018 kita mulai start small. Itu ada gue, Noel sama partner kita satu lagi namanya Joe. Kita bikin healthy catering ya. Itu awalnya dari kayak nawar-nawarin kayak teman-teman gue sendiri, WhatsApp gitu. Subscription dulu lah. Terus coba dilanjutkan. Ya kita mulai dari subscription dulu, terus sebenarnya karena dulu tuh kan lagi banyak healthy catering nih yang muncul, terus kayak gue ngerasa kayak gue bisa bikin juga deh makanan sehat. Soalnya dari dulu gue nggak pernah gitu bikin makanan sehat, karena gue ngajak Sarah. Soalnya gue tahu nih dari semua sahabat gue yang cewek kayaknya gue bisa live up ke ikut sama dream ini kayak dia doang nih gitu. Karena mulai deh kita mulai dengan makanan sehat dengan menu pertama yang kita keluarin itu si mie ayam shirataki yang sampai sekarang kita masih pertahanin di garis benang merah. Kita dari 2018 itu sampai datang hari ini. Mungkin gue sempat ngobrol sama orang tadi, gue dibilangnya agak tutup kuping soal mau makanan gue kayak gimana. Tapi selama dua orang ini percaya sama apa yang gue bikin, gue bakal terus percaya sih. Gitu. Kenapa namanya Oma? Kenapa namanya Oma? Iya. Ini lu lagi Ini nih. tough question lagi, ini tough question sih. Soalnya sebenarnya jujur yang sangat recehnya. Ini agak klise sih, soalnya kayak gitu. Tapi ada emotional kalau value ditanya juga pasti loh. awalnya dari situ tuh Memang kalimatnya. Ini jawaban udah dipakai banyak orang, tapi kalau di gue tuh beneran Sarah tahu sendiri, dia dulu pernah tinggal di Bogor sebulan. Gue tuh belajar masak dari mama gue semua, dan dulu gue nggak mau diajarin masak. Gue sampai nangis dulu kayak pas dia lagi masak, gue disuruh ikut bantuin, gue disuruh nyobain dari masih mentah sampai setengah mateng kayak ngapain sih, gue pengen main sepeda. Too much buat anak kecil iya, ya. ini semua gitu loh. Tapi ternyata thank you Oma yang udah di atas sana, gue jadi bisa merealisasikan omanya ini ya. Iya. Tapi yang dari nol mungkin introduction namanya Oma kali ya. Tapi banyak orang juga kayak abis itu nanya, pasti pertanyaan keduanya, emang makanan yang kita serving sekarang di Oma itu nge-represent biasanya kan kayak makanan Oma lo itu biasanya kayak makanan Belanda gitu, kayak yang creamy lah gitu ya, atau mungkin benar-benar kayak makanan daerah misalnya. Sebenarnya bukan dari nama Oma tuh ke makanannya bukan benar-benar kayak arti yang harafiah gitu, tapi lebih kayak pada akhirnya tuh trust yang dibuild di makanannya. Yes. Itu sama kayak trust yang akhirnya Noel dapat dari cara Omanya tuh ngajarin dia masak gitu. Jadi bukan di benchmark dari makanan Oma lu harus ke arah sini gitu, tapi itu sih mungkin attitude sama trustnya gitu. Simpelnya tuh kayak lebih tersirat daripada tersurat gitu Iya ya. betul. Iya. Untuk Chicken konsep quiz. sendiri, secara ambient, secara tempat di Oma ini kayak gimana? Kalau dilihat tuh kayak apa ya? Izakaya sih. Iya. Lebih kayak izakaya gitu, kayak orang. itu tuh bisa kan. Attitude-nya izakaya, tapi untuk foodnya kita lebih ke comfort food. Kalau izakaya kan
ininya kan lebih ke Jepang banget, sate-satean apa segala macam. Kalau kita enggak, kita menyediakan izakaya ala Oma. Gitu. Dan lagi bukan dari produk offeringnya, Bukan. tapi dari attitude-nya. Betul. Style servingnya, tempatnya. Ambience jatuhnya benar. Ambience, Lu bener. datang ke sini ngerasa oh gue kayak lagi ada di izakaya ya gitu. Jadi lo emang datang untuk makanannya, tapi kita mencoba untuk ngebalutnya dengan ambience yang Lebih bikin dekat lo tuh gitu. lebih dekat gitu loh. Jadi nggak yang lo Nggak kaku gitu ya nggak Sar, ya? kaku gitu, Salah. benar. Karena mungkin ya secara kita semua di sini pasti tahu lah ya, kayak di Jakarta banyak yang namanya Little Tokyo, Little Osaka. Kenapa lo datang ke sana tuh bukan untuk kayak apa ya, lo bukan yang pengen kayak nih foto-foto dari sana ya apa sana, tapi lo di sana expect untuk dapat kedekatannya. Terus abis itu makanannya juga lo udah paham, Ya, lo udah ya. keras banget. Ya. Lo pada saat itu emang udah buat makan atau buat minumannya gitu, either itu cocktail atau mungkin kalau misalnya either kayak Jepang kayak lo sakenya, Ya. lo highballnya gitu. Jadi lo tujuannya tuh top of mind lo untuk makan, udah lo untuk satisfied diri lo tuh di makanan sama minuman yang di produknya. Jadi plus poinnya dari tempat kita yang mungkin ya kita start small, kita mungkin seatingnya juga belum banyak, tapi justru menurut gue itu bisa jadi chance kita, teman dia Noel, Adul gitu, untuk kayak setiap ada tamu kita jadi bisa lebih deket gitu kayak. Dan kita juga lebih- semakin berkembang kan, kita Ah. tetap terima input apa sih yang Betul. harus kita kembangin lagi. Apalagi nih, baru satu pertanyaan jawabannya udah banyak, berarti emang kita suka ngobrol loh orangnya. Kebayang kalau di tamu, kadang orang tamu kesel sama aku. Kayak gue mau makan gitu. Oh, gitu. Tapi itu emang sebenarnya itu ya visi yang kita pengen build Itu juga gua di bisa sini. sombong itu lebih tempat kita ya. Build community kita. Iya. Iya. Gue paling gampang dari satu tuh kalau metafornya musik ya. Lo kalau tahu band ya Serdendi yang Teenage Death Star, Oh, Teenage Death Star. itu kayak pas gue bikin menu gue selalu ngebayanginnya mereka. Kayak dulu Serdendi bikin Teenage Death Star tuh nggak mikir, pokoknya gue mau band tuh gini gitu loh, kayak udah fuck it, let's rock itu. Kalau gue lagi bikin menu biasanya gue mulai dari situ dulu, kayak gue coba aja dulu bikin ini apa, tapi jatuhnya tuh kayak di studio anak-anak band yang megang alat. Kalau gue sama anak kitchen gue ngerjainnya di makanan gitu loh, kayak gue muncul dari ide ini dulu, nanti tiba-tiba ada anak kitchen gue yang lain ngomong kayak Fari, Putra, Jaun gitu kayak El kayak tambah ini asik, ini tambah ini asik deh, jadi makanannya ngalir aja gitu loh. Jadinya anak-anak tim gue juga secara whole merasa mempunyai karya makanan ini semua gitu loh, kayak gue makanya gue kalau orang bilang kayak ini siapa ya, kayak apa enggak, itu anak-anak kitchen gue mungkin. Semua unggulan produk gue. Aduh gitu loh, Sorry to say. dasar PR kan? Bukan karena Ini PR-nya gimana loh. apa? Karena gini. Ada yang rekomen nggak? Semua Iya, rekomen. karena kita nanya kan, ada yang rekomen nggak? Oh, semua rekomen. Karena apa? Gue udah nyobain satu-satu dong, otomatis dong. Karena gue bergabung, ya gue harus mencoba satu-satu. Gue aja sampai bingung, gue makan apa ya hari ini ya? Yang ini enak, ini enak, ya, ini enak. Akhirnya bener, lu bikinnya terserah deh. Gue lagi pengen makanannya yang kayak gini. Oh ya udah dibikinin. Jadi apa ya? Ketika gini lah yang pengen kita bawa juga ke semua customer yang ada di sini. Ketika lu udah percaya sama makanannya, lu pasti tutup mata deh. Gitu, lu pasti tutup mata, lu bakal kayak whatever comes to you, you're gonna appreciate it. Lu dalam ya? English. Jaksel bro. Halo, nama aku Nadine. Saya di sini sebagai marketing. Saya keringetan, saya kepanasan. Enggak, pokoknya gue itu marketing. Gue di sini memperbantukan Sarah sebagai dia founder juga, dia head marketingnya juga. Terus ya, itu aja sih. Terus gue baru mulai join this year, and thank God I love it. Sarah ini kayak MLM, gue kaki-kakinya. Iya. Kedepannya deh, kira-kira Oma tuh mau seperti apa dan mau menjadi apa? Wow. Wow. Wadaw. Ini kayak jenis pertanyaan yang kayak 5 tahun ke depan kamu mau jadi apa ya? Yeah. Where do you see yourself in 10 years gitu? Oma untuk sekarang kan masih kita balik ke blank canvas ya sekarang udah balik. Jadi arahnya kemana, berapa tahun lagi Siapa yang jejak dulu di sini? kita masih ingin sebisa-bisanya mungkin terus fokus di sini dulu sampai apa sih, gue jujur di Oma gue nggak pernah, kita nggak pernah ekspektasi ya dari dulu ya. Benar-benar kayak ini menjadi kayak ya benar sih blank canvas kita dulu. Ini juga outlet pertama kita, tim-timnya juga
ya baru join, terus kayak lagi seneng-senengnya sama apa yang kita bisa build up day by day sih di sini sebenarnya. Jadi mungkin too soon kalau kita mau, of course kita pasti semua berlima kan, karena ada Joe, karena kita juga kita berlima pasti pengennya ya pasti grow ya terus gitu, pasti bisa menghadirkan banyak menu-menu yang masih di kepala kita juga, terus mungkin nanti ada another collaboration yang bukan hanya di dunia F&B gitu. Pengen grow banget, tapi kalau misalnya pertanyaannya ngarahnya kayak Oma akan ada lagi atau gimana pasti pengen, tapi emang belum table kita sih. Oma bakal jadi tempat culture. Anjay. Menurut gue, I think it's a privilege that I get to work with my best friends dan bisa ada di level energi yang sama gitu loh. Karena menurut gue ini satu privilege yang susah banget dicari, karena apa yang orang-orang lihat tuh kayaknya kerja sama temen tuh pasti bentrok mulu gitu loh. Antara bentrok mulu, baper-baperan mulu, terus ujung-ujungnya pecah kongsi, kan sedih gitu ya. Kayak kalau ini tuh kayak gue nggak ada kepikiran akan ada ya ribut lah. Maksud gue argumen pasti ada lah, tapi I don't know, I think Oma karena udah dari core-nya it's built with love and friendship, jadi kayak it's built with love and friendship, jadi kayak karena emang kita dijagain sama Oma gitu. Cucu-cucu nggak boleh gitu. Kayak gue nyebutin produk-produk Oma dan kalian kasih rating. Karena pasti kan beda-beda nih. Gue suka ini, gue suka itu gitu kan. Ratingnya 1 sampai 10. Cuman bareng dan gak boleh ngomong. Jadi gue Oke, tahu. Harusnya ada kertas gitu kan. Iya, kita nggak prepare soalnya. Iya. Terus saya kayak Helsom. gue doang yang beda. Oke, nextnya Fire Mio. Kalau bisa pakai kaki, gue pakai kaki deh. Terus yang berikutnya House and Nuts. 12 tuh gimana tuh? Gue mau bilang 12 soalnya gue gak bercanda, itu semuanya temen-temen semuanya gue suka nih, gak bener nih. Buat itu gue nambah. Yang terakhir Dirty Chicken Popcorn. Banyak semua namanya, lu buzzer semua di sini. Nanyanya pakai jangan sama owner sama kamu. Sama owner kan gue begini terus dari tadi. Don't forget to like, subscribe, and comment YouTube-nya Turaber. Dan karetnya 2.